Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen Yelvi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai prinsip-prinsip farmakologi pada mata. Materi ini membahas bagaimana obat mata bekerja, rute pemberian, faktor yang mempengaruhi efektivitas terapi, serta contoh obat yang digunakan dalam praktik klinis. Prinsip-prinsip farmakologi pada mata. Artikel ini disusun atau dibuat oleh Sahrawat dan kawan-kawan melalui British Journal of Pharmacology di tahun 2017. Latar belakang, penglihatan merupakan indera yang sangat penting bagi kualitas hidup. Penyakit mata menjadi penyebab utama penggangguan penglihatan dan kebutaan di dunia. Peningkatan usia harapan hidup menyebabkan prevalensi penyakit mata terus meningkat. Penyakit segmen posterior merupakan penyebab utama kebutaan permanen. Penyakit mata yang sering menyebabkan kebutaan, yaitu pada segmen anterior, adalah katarak, glaukoma, uveitis, dan pada segmen posterior, yaitu degenerasi makula terkait usia atau AMD, retinopati diabetik, oklusi vena retina, retinitis pigmentosa, dan retinitis CMV. Tantangan penghantaran obat ke mata. Mata memiliki banyak barrier pelindung. Barrier ini melindungi dari infeksi tetapi menghambat penetrasi obat. Bioavailabilitas obat tetes mata umumnya kurang dari 5%. Sebagian besar obat hilang melalui drainase nasolacrimal dan air mata. Berikutnya rute pemberian obat mata. Yang pertama topikal, yaitu ada tetes mata dan salep mata. Yang kedua sistemik, yaitu ada tablet injeksi sistemik. Yang ketiga periokular, ada subkonjungtiva dan subtenon. Yang keempat ada intravitreal, yaitu injeksi langsung subvitreus, digunakan untuk penyakit retina dan makula. Faktor yang menghambat bioavailabilitas obat mata, film air mata prekornea, kedipan mata, drainase nasolacrimal, lakrimasi refleks, epitel kornea, konjungtiva, dan sklera. Akibat, sebagian besar obat tidak mencapai target jaringan. Segmen anterior mata, pada struktur terdapat kornea, konjungtiva, iris, badan siliar, dan lensa. Penyakit utama yaitu katarak, glaukoma, dan uveitis. Jalur absorpsi obat pada segmen anterior. Jalur kornea melalui epitel, lalu ke stroma, lalu ke endotel kornea. Jalur utama absorpsi obat. Yang kedua jalur non-kornea, yaitu melalui konjungtiva, tenon, dan sklera. Lebih permeabel terhadap molekul hidrofilik. Strategi meningkatkan penyerapan obat dengan peningkatan viskositas sediaan, penggunaan polimer mukoadhesif, emulsi dan mikroemulsi, kompleks siklodextrin, ocular insert atau implan kecil pada kantung konjungtiva. Dan yang terakhir asam hyaluronat atau hyaluronic acid. Berikut ini ada contoh sediaan mata yang telah disetujui FDA. Di samping sebelah kanan ada nama obatnya, terus ada terdapat kandungan aktif dan golongannya apa, dan berikut indikasi utamanya. Segmen posterior mata. Pada struktur terdapat vitreus, retina, koroid, dan saraf optik. Tantangan sulit dijangkau oleh obat topikal dan adanya blood retinal barrier atau BRB.
Blood Retinal Barrier atau BRB berfungsi mengontrol pergerakan molekul dari darah ke retina, melindungi retina dari zat berbahaya. Dampaknya, membatasi masuknya obat ke retina, membutuhkan dosis tinggi atau intravitreal. Injeksi intravitreal terdapat kelebihan, yaitu bioavailabilitas tertinggi, langsung mencapai retina dan vitreous. Terdapat kekurangan, yaitu resiko endoftalmitis, ablasio retina, perdarahan intraokular, dan membutuhkan injeksi berulang. Berikutnya, terapi anti-VEGF atau anti-vascular endothelial growth factor digunakan untuk AMD basah, retinopati diabetik, dan edema makula. Contohnya ada ranibizumab, dalam kurung Lucentis, dan ada bevacizumab, dalam kurung Avastin, mempunyai manfaat menghambat pertumbuhan pembuluh darah abnormal dan mengurangi edema retina. Implan intravitreal. Tujuan pelepasan obat jangka panjang, mengurangi frekuensi injeksi. Contohnya Ozurdex atau dexamethasone, Retisert, ada Vitrasert, dan Iluvien. Adapun teknologi di masa depan, yaitu dendrimer, adalah nanopartikel pembawa obat, memperpanjang waktu kerja obat. Hydrogel, biocompatible dan biodegradable, mempunyai pelepasan obat terkontrol. Dan yang terakhir, terapi gen, potensi terapi penyakit retina jangka panjang, sistem pelepasan berkelanjutan atau sustain release, mengurangi frekuensi pemberian obat. Dari penjabaran materi di atas, kita tarik kesimpulan, yaitu mata memiliki banyak barrier yang membatasi penghantaran obat. Yang kedua, bioavailabilitas obat topikal sangat rendah, kurang dari 5%. Yang ketiga, injeksi intravitreal masih menjadi standar terapi penyakit segmen posterior. Yang keempat, implan nanoteknologi, hidrogel, dan terapi gen merupakan arah pengembangan terapi masa depan. Yang terakhir, tujuan utama farmakologi okular adalah meningkatkan efektivitas obat dengan meminimalkan efek samping. Baik, sekian dari saya mengenai review artikel. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.